Kopi Literasi. Kembali lagi di Kopi Literasi. Pada malam hari ini kami mengundang Abang Arvino Bejuangsa sebagai Sekjen PBHMI dan juga Abang Dr. Asnil sebagai aktivis sosial tentunya hari ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita sapa dulu para tamu kita pada malam ini. Gimana kabarnya Abang Arvino Bejuangsa? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Abang Arvino Bejuangsa kabarnya kemarin siap nikah ya, selamat ya. Oke. Terima kasih Bang Pai. Konten baru. Dan selanjutnya kita sapa dulu buat Abang Dr. Asnil. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sampai saat ini baik, walaupun negara kita sedang berduka, Ya. yang penting kita sedang baik-baik saja. Ya. Nah, Bang, hari ini Indonesia di fasenya semuanya isu itu tuh booming gitu. Apapun isunya gitu kan. Nah, apalagi kemarin kita terjadinya bencana di Pasaman Barat. Tentunya khususnya untuk Pasaman lah. Nah, ada juga kemarin isu tentang gonggongan anjing dan toa gitu kan. Nah, kemarin baru beberapa hari ini atau sehari ini kita dihebohkan lagi bahwa ada seorang menteri itu menyumbangkan uang ke Pasaman Barat, itu ditolak oleh lembaga adat. Kita langsung saja dulu kepada Bang Arvino Bejuangsa, bagaimana pendapatnya gitu tentang hal penolakan bantuan itu, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pai. Ya. Kalau berbicara tentang tema kita hari ini itu sangat menarik. Yes. Sangat menarik Right. sekali. Karena ini masih berhubungan dengan Pasaman Barat. Yang kemarin juga, Pak ya. Ya, artinya Pasaman Barat ini memang tanah yang bertuah, Bang Pai. Betul. Jadi bukti bertuahnya dua orang menteri kabinet Indonesia Kerja. Iya. Indonesia Kerja itu bermasalah kan, Jelas. menjadi bermasalahnya dalam arti kata kontroversi lah. Betul. Kemarin ada Bu Risma yang sekarang tentang Gus Yakut. Tentu persoalan antara Bu Risma dan Gus Yakut ini kan berbeda. Kalau Bu Risma kan ada upaya, ada di lapangan ada yang mengatakan ditolak, Secara dan- teknis. kesalahan teknis lah kan. Kalau Gus Yakut ini kan beda lagi. Ya. Karena ucapan kontroversialnya perihal volume masjid. Dengan gonggongan anjing. Artinya sebenarnya ini dua kalimat yang terpisah nih Bang Pai, tapi diucapkan dengan satu kejadian. Jadi orang menganggap bahwa ini sama gitu loh. Padahal ini kan dua kejadian yang terpisah. Memang apakah Gus Yakut itu keliru? Dia sangat keliru karena kan tidak semua orang yang mampu mencerna maksud dia itu gitu loh. Kan tidak semua masyarakat Indonesia itu yang bisa memaknai kata-katanya Gus Yakut, dan sehingga lahirlah sebuah kontroversi yang sangat luar biasa di Indonesia bahwa Gus Yakut menyamakan suara suara azan itu sama dengan suara gonggongan anjing. Dalam arti kata bahwa ini sama-sama mengganggu orang gitu. Sehingga tentu masyarakat tidak banyak yang tersinggung kan, tersungging dan lain sebagainya kan. Sehingga banyak yang merasa tersinggung dan menolak. Contohnya yaitu Pak Fauzi Bahar, Ya, betul. selaku ketua lembaga kerapatan adat nagari, sangat menolak sehingga keluarlah statement dia mengharamkan menteri agama tersebut untuk datang ke Pasaman Barat. Bantuannya, Pak ya. Dia aja. Pokoknya akibat dari statementnya Gus Yakut melahirkan sebuah kemarahan dari Pak Fauzi Bahar selaku ketua Elkam, sehingga dia mengeluarkan juga statement bahwa dia mengharamkan Gus Yakut untuk datang ke Sumatera Barat. Seperti itu. Tetapi kalimat ini juga menjadi kontroversi juga. Apa kapasitasnya ketua Elkam gitu, sehingga Oke Bang, untuk Bang Asnil nih Bang Asnil. Ini kan antara perbuatan baik dengan masalahnya Yakut sendiri itu kan menurut saya nggak bisa dipisahkan Bang. Menurut saya bisa dipisahkan gitu antara dia melaksanakan dengan ucapan statementnya tentang
persamaan gonggong anjing ya sama suara azan, itu dengan perbuatan baiknya. Pernah Abang gimana tentang hal seperti itu, Bang? Saya melihat ada dua sisi yang dicermati dalam kejadian ini. Yang pertama itu terkait dengan statement yang dinyatakan oleh Gus Yakut dengan kapasitas sebagai Menteri Agama. Yang kedua, kapasitas dari Pak Fauzi Bahar sebagai Elkam Sumbar yang mengatakan bahwa Menteri itu diharamkan dengan ke Sumatera Barat karena telah menghina suara azan disamakan dengan gonggongan anjing. Kita melihat bahwa sisi positif yang dikatakan dari Gus Yakut ini sebenarnya Gusmen ini dia mengumpamakan gonggongan anjing dengan azan. Sebenarnya kan analogi yang agak keliru menurut saya yang perlu dikritisi, namun tidak pula secara berlebihan yang harus kita respon begini gitu. Dengan kapasitas Elkam yang boleh dikatakan di Sumatera Barat ini kan Elkam ini kan lembaga tertinggi adat yang merepresentasikan adat Minangkabau ini seperti apa. Ketika kita berbicara kapasitasnya sebagai Elkam, saya menganggap ini sebuah kekeliruan. Karena apa? Elkam, Gus Yakut dengan misi kemanusiaannya hari ini dia hadir, dia memberikan bantuan ke Sumatera Barat itu dengan kehadiran uang negara itu. Uang rakyat dengan pajak apa segala macam yang dialokasikan untuk anggaran itu berbeda. Yang mengatakan menganalogikan bahwa bahwa azan dengan anjing itu sebuah bukan maksud dia menganalogikan, cuman memakai analogi yang keliru. Tetapi itu personalnya dia, bukan pula melambangkan negara yang mengatakan seperti itu. Tetapi pribadinya memang, sebagai manusia wajar-wajar saja dia keliru seperti itu. Namun Elkam tidak boleh berlebihan dalam menanggapi ini, apalagi saya melihat di media sosial yang begitu sangat tajam beberapa hari ini. Elkam dengan deklarasi menolak sumbangan sekitar 2,3 miliar kalau misalnya tidak salah, bahwa mengembalikan uang ini. Kita harus ketahui bahwa dengan keadaan daerah, negara saat ini sedang tidak baik-baik saja, baik dari sisi anggaran, bantuan kemanusiaan berupa rumah-rumah yang rusak. Kita membutuhkan bantuan itu gitu. Kita nggak bisa mengandalkan APBD daerah dalam membangun daerah pasca bencana ini. Kita analogikan 2009 kemarin. Dibantu oleh Mesir, dibantu oleh Qatar, Australia, orang non-muslim juga bantu. Toh kita ini Menteri Agama, toh ini kan muslim juga, saudara kita seiman semua. Lah harusnya ini bisa diselesaikan secara baik-baik dengan audiensi antara Elkam. Ini kan musyawarah. Katanya Elkam ini mengutamakan musyawarah mufakat. Tidak ada kusuk yang tidak selesai di Elkam. Nah seharusnya tidak terlalu dibesar-besarkan, gitu kan Vino? Ini kan Vino juga seorang yang yang sudah di tataran elit nasional yang kemajemukan itu dijaga. Nah Sumbar bagaimanapun harus mengutamakan seperti itu juga. Musyawarah mufakat, jangan tiba-tiba cuap-cuap, dan artinya Sumbar yang hari ini butuh tangan pusat dalam membangun, sehingga ini agak kekhawatiran juga oleh kita, jangan sampai nanti Sumbar ini di garis merah oleh pemerintah. Nah bagaimanapun dia pemerintah secara konstitusi hari ini sah. Dan itu menurut saya Bang Pai. Gini Bang, menurut Abang itu kan lembaga adat ya Bang, Sumbar itu Fauzi Bahar. Fauzi Bahar itu adalah guru besar saya tuh, di Empat Bambu. Nah, saya melihat ini kan merugikan masyarakat ya Bang. Ketika bantuan yang 2,5 miliar itu ditolak gitu saja, padahal masyarakat kita yang di persamaan membutuhkan. Saya harus menurut Abang, apakah dengan yang dikatakan statement oleh lembaga adat itu mendapatkan solusi? Apakah itu solusi satu-satunya? Abang seperti apa? Saya memandang seperti ini Bang Pak. Persoalan ini adalah persoalan yang kesleo yang dilakukan sisi kemanusiaan dari bibirnya. Elkam hari ini adalah kapasitasnya bagaimana bisa merepresentasikan lembaga-lembaga adat ini berperan penuh di dalam misi-misi kemanusiaan, misi-misi sosial kita hari ini. Nah, yang hari ini yang dilakukan menurut saya ini udah off the track. Ini menurut saya off the track. Kenapa saya katakan off the track? Yang dilakukan terkait dengan sumbangan hari ini, dia bukan menyerang ranah Minang. Dia bukan menyerang budaya alam Minangkabau. Dia bukan menyerang apapun jenisnya. Tetapi kita akui adat bahasa di syarat-syarat bahasa di kita pula. Tetapi caranya berbeda-beda.
Sumbar mengutamakan musyawarah mufakat. Orang Sumbar ini sebelum orang mengajarkan demokrasi, Sumbar sudah menjadikan itu ideologinya di dalam bermasyarakat. Toh kita hari ini kok saya melihat semakin hari semakin meruncing. Nah, bagaimanapun kita tidak bisa melawan kapasitas dia sebagai negara yang mewakili dari sisi Kementerian Agama. Seperti itu. Pak, Abang Alvino sebagai Wakil PBB melihatnya kebijakan yang dibuat oleh LKAM itu kan menolak. Nah, Bang, apa sih efek terhadap masyarakat Pasaman Barat dan juga efek juga terhadap Yakut? Jadi ada sebuah pantun yang menarik nih Bang. Wow, keren. Alvino Jansani memang spesial terus ya. Spesial pantun. Iya. Dia pantunnya gini Bang Pak. Iya. Kosakah batang silasiah di bara-bara bahan, sapatah kaji baselisiah usaha surau tingkatkan. Inilah yang tidak ada di kita. Iya. Jadi begini Bang Pak, Siap. ya kan? Kalau kita mengakui bahwa apa yang diucapkan oleh Gus Yakut itu menyinggung banyak orang, menyinggung umat Islam, kita sepakatkan hal itu. Tentu, bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan ini? Apakah orang melempar kita dengan tai? Apakah orang itu harus kita lempar pula dengan tai gitu? Dan kita juga tidak tahu apakah yang dia lempar ke kita itu tai atau tidak gitu. Apakah mungkin itu sejenis semangga kan, warna kan juga sama-sama kuning Om Pak lah. Gitu. Jadi saya melihat begini. Apa yang diucapkan oleh LKAM ya kan? Dan sampai menggalang kekuatan nih Pak. Awalnya kan Pak Fauzi Bahar aja yang menolak kan. Potong sedikit Pak ya. Iya. Itu ada arah-arah apanya nggak untuk mendekati pilkada ini? Tunggu. Menarik ini. Ini menarik gitu. Ini multi efek nih Bang. Ya kan? Awalnya kan tanggapan ini yang dilakukan oleh Pak Fauzi Bahar mengharamkan itu kan adalah bentuk kekecewaannya kepada Gus Yakut karena Minangkabau ini tanah beradat, Minangkabau ini tanah yang kuat dengan syarak, kuat dengan agama Islam. Tentu selaku pimpinan adat dia tersinggung gitu loh. Sejauh itu saya sepakat. Tetapi ketika dia menggalang kekuatan, melakukan deklarasi menolak bantuan Gus Yakut kepada Pasaman, ini keliru Bang Pai. Sangat keliru sekali. Keliru lah. Kenapa? Ini kan persoalan niat baik orang gitu loh. Niat baik orang walaupun dia melakukan kesalahan, tentu niat baiknya juga jangan kita salahkan juga. Niat baik yang dilakukan persoalan kemanusiaan yang diberikan kepada masyarakat Pasaman Barat, kalau seandainya ini ditolak oleh mama-mama kita di LKAM dan ini bantuannya ditarik, yang teraniaya siapa? Masyarakat Pasaman Barat yang teraniaya Bang Bay. Yang teraniaya itu anak kemanakan Hinyojuwo gitu loh. Terkecuali lembaga adat itu ngelang danjo sebanyak sebesar itu. Iya. Mengganti uangnya. Bisa juga, boleh jadi. Artinya pertanggungjawabkan ini gitu loh. Tapi kalau seandainya ini dijadikan sebagai berjening posisi juga gitu loh. Bahwa kita ini berada sama masyarakat kan, kita menolak orang-orang yang bertentangan dengan syarak Islam gitu. Tidak boleh begitu. Saya negari adat. Iya, tidak begitu juga. Dan jangan sampai hal-hal yang kita lakukan ini itu menjadi catatan buruk secara nasional gitu loh. Karena tidak bisa kita pungkiri, Sumatera Barat hari ini menjadi garis merah nih di secara nasional. Sudah 2 kali loh Bang. Iya. Kalau seandainya masih ada gerakan-gerakan tambahan, apalagi gerakan-gerakan itu dilokomotif oleh pihak-pihak adat, ini menjadi menjadi catatan yang sangat khusus. Sedangkan pihak-pihak agama itu sudah menjadi catatan khusus kan? Iya, saya melihat seperti itu juga. Karena memang LKAM hari ini jangan sampai ini agak digeser ke ranah-ranah lain seperti itu. Karena memang bagaimanapun seperti Vino bilang tadi, Sumatera Barat hari ini butuh pembangunan. Karena kalau kita berkaca ke daerah-daerah lain, pembangunan ini lebih 10 tahun terakhir dibandingkan daerah lain tinggal kita stagnan gitu. Coba lihat ke daerah-daerah lain. Apalagi terjadi bencana gini Bang. Iya, jangan sampai ini kan misi kemanusiaan, bentuk negara hadir kepada masyarakatnya yang tertimpa musibah. Dia berikan bantuan 2,5 miliar. Itu bukan uang Gus Yakut, itu uang negara. Dan itu dari pajak kita juga. Lah, kok ini menjadi ditolak kembali gitu. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh, seakan-akan kita bisa mendirikan sebuah negara sendiri. Kita sanggup sendiri, kita sanggup
membuat rakyat kita sejahtera, kita bisa membahagiakan mereka dari sisi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Ini menurut saya terlalu off the track lah, karena saya menginginkan Elkam hari ini hadir dari sisi bekerja sama dengan pemerintah, baik itu di pusat, bagaimana budaya alam Minangkabau ini bisa berkembang, dan ini menjadi program juga bagi prioritas nasional. Kan seperti ini, harus bermitra dengan mereka. Kalau dari sisi setuju tidak setuju, saya merasa ada dua sisi masyarakat Sumatera Barat hari ini. Pasti setuju dengan memberikan bantuan, dan pasti juga ada yang tidak setuju dengan memberikan bantuan. Tapi kalau kita nilai sisinya negara bentuk memberikan hadir ke Pasaman dan Pasaman Barat, itu tidak bisa kita tolak. Nah, terkait dengan persoalan Gus Yakut yang mengatakan kita tidak menerima dan cukup melukai warga Sumatera Barat karena ini adalah orang Islam semua, adat bahasa di serat-serat bahasa di kita pula, kita harus berkaca dengan masa lalu yang kelam, bahwa Islam hari ini kan yang kita yang kita nikmati ini adalah buah dari bentuk kemusyawarat mufakat. Karena sebelum Islam masuk ini sudah ada agama-agama sebelum Islam. Nah, karena ada kita semuanya menerima keberadaan Islam dengan musyawarah, dengan tenang segala macam. Nah, tidak ada pertumpahan darah, kita sama seiman. Jangan sampai hal-hal yang masa-masa kelam di Republik ini hadir juga gitu. Nah, ini yang harusnya kan memberikan perlindungan terhadap budaya dan agama yang hari ini saya rasa banyak hal-hal yang agak tertutup tetapi tidak dibuka ke media sosial. Persoalan di Minangkabau yang hari ini ada terkait bid'ah segala macam, dan ada yang budaya-budaya kita yang diharamkan, dan kan yang harusnya hadir dari sisi situ. Saya melihat di situ, dan saya menginginkan adik-adik yang dimulai dari bawah sampai ke kalangan nenek mama, adat kita isi, lembaga kita tuang, nah intelektual mereka kita tingkatkan, hak-hak mereka sebagai warga negara yang berlindung di bawah KAN ini harus dia penuhi. Nah, saya melihat ini, kalau persoalan ini biarkan kemanakannya yang menyelesaikan seperti ini, jangan lembagakan dibawa-bawa ke ranah publik seperti ini. Nah, karena kan saya merasa bahwa misalnya saya setuju dengan gerakan KAN sebelumnya mengatakan bahwa kurikulum harus direvisi dan dimasukkan adat-adat. Nah, kapasitasnya saya sangat setuju sih. Ketika itu yang dilakukan, saya berada di baris terdepan dalam menggalang aksi-aksi yang kemanusiaan terkait dengan bagaimana memperjuangkan budaya adat Minangkabau. Tetapi persoalan bernegara harusnya kan hadir di tengah-tengah ini. Ada Kamanakan yang nggak suka dengan statement Gus Yakut, kan yang harus memediasi. Posisikan itu di situ karena dia sebagai lembaga adat, dan tidak bisa kan itu menghadirkan sebuah judgement tersendiri terhadap perlakuan ataupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Karena kan ada azas di kan itu yang begitu nilainya yang tidak bisa diukur dengan undang-undang dasar sekalipun, karena itu nilai filosofisnya sangat tinggi. Kita bayangkan saja, tidak ada yang kusik yang tidak selesai pepatahnya, dan bayangkan semuanya itu duduk dengan musyawarah mufakat. Nah, kok kan ngambil pasang badan seperti itu dengan hadirnya kesenjangan-kesenjangan dan polemik-polemik yang ada di tengah-tengah nagari dan kamanakannya semua. Mungkin itu. Oke, untuk selanjutnya kita minum dulu bang, kopi kita dulu. Lah dulu tadi. Nah, untuk Abang Arvino Jongsa, saya melihat gini bang, titik masalah hari ini itu kan ketika ucapannya Menteri atau Mas Yakut ini. Nah, kenapa tidak Mas Yakut ini mengatakan statement atau mengklarifikasi tentang masalahnya, atau maaf lah kepada KAM atau Sekreminang. Saya seperti itu dilakukan. Dari bang seperti apa? Saya menuntutnya jauh lebih dari situ, sampai tidak hanya untuk masyarakat Minang, tapi masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia. Artinya gini, di situ kita juga tidak berposisi hari ini berpihak kepada KAN dan berpihak kepada Gus Yakut. Saya sepakat dengan apa yang kata Kamampai, bahwa Gus Yakut ini kan menyebabkan kekeliruan, dia harus minta maaf, harus minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Artinya apa? Artinya persoalan kekeliruan yang terjadi, yang ditimbulkan oleh Gus Yakut itu sebenarnya bisa selesai, sederhana sebenarnya. Karena Pak Fauzi Bahar pun mengatakan cukup dengan minta maaf. Tapi kan ini Gus Yakut kan menahan santiang loh kan,
Jadinya merasa nyurang kuat kan, tapi tidak penting baginya kan, dan seharusnya kalau seandainya Gus Yakut itu bijaksana, ya klarifikasi aja baiknya. Jangan melahirkan kekeliruan, jangan melahirkan kegaduhan, sehingga contoh ini di kampung saya itu pihak-pihak tuaku dan orang tua tersinggung dengan ucapan Gus Yakut. Dia tidak bisa menerima. Saya rasional pun bahwa saya rasionalisasi pun kepada umpu kita itu, kepada kaum tua, mereka tidak bisa menerima. Yang mereka tahu adalah Gus Yakut ini salah. Kalau kita kan bisa kita analisa ternyata apa maksudnya dari Gus Yakut. Maksudnya bukan itu. Bisa kita terima lah. Tapi kan tidak semua orang yang mampu menerima apa yang dikatakan Gus Yakut. Kan karena orang cuma melihat dari ucapannya saja. Dan solusinya apa? Solusinya Gus Yakut harus ditambah. Nah, ketika menurut saya ini, nah kenapa abang kata abang tadi, kenapa anak kami saya sebagai bertanya atau sebagai mediasi lah untuk menyelesaikan ini berdiskusi untuk menangani. Kalau hari ini tetap itu mencontohkan bagaimana kita brutal atau menentang kami tadi. Nah seharusnya kami sebagai mediasi itu menjadi untuk menyelesaikan sisi. Saya tertarik dengan ketika persoalan yang di Kalimantan. Ketika warga Batak semua datang bersama-sama ke DPR, dia minta yang Kalimantan itu warga Dayak, yang suku ada hearing nih. Ini elit ini harus dilakukan oleh kami, bukan menyuarakan di media saja. Karena bergening ini dilindungi oleh negara. Nah, cara-cara ini yang harus diturunkan dibandingkan cara-cara yang dia lakukan 2 sebelumnya. Saya minta itu. Nah, ketika dia memberikan solusi kepada negara dan dia menyampaikan. Nah, ketika dia hearing yang kementerian, dia hearing dengan Gus Yakut, dia saya sakit. Nah, tapi dan saya sepakat bahwa bagaimanapun persoalan yang dikatakan analogi yang diumpamakan oleh Gus Yakut ketika azan dan mencontohkan ketika berisik ini dengan gonggongan anjing, semua saya rasa ada 2 sisi yang terluka dan 2 sisi yang terluka. Tapi keberadaan dia sebagai representatif negara, dia harus mengakomodir 2 itu. Yang walaupun ada 2 orang yang terluka, dia sudah maaf. Karena ini melahirkan kegaduhan dan ini harusnya negara hadir dari sisi ini. Terus saya melihat itu kegaduhannya gini. Ini kan ada kelompok yang tidak sepakat ya. Kita lakukan gerakan, penolakan dengan gerakan turun ke jalan. Tetapi kan Gus Yakut juga punya masa. Jadi kan pimpinan organisasi yang luar biasa itu. Jadi artinya ini kan ada pihak pendukung Gus Yakut dengan pihak yang tidak suka dengan Gus Yakut, akhirnya bertengkar di bawah. Penyebabnya siapa? Gus Yakut. Apakah Gus Yakut menginginkan ini terjadi? Ya, gara-gara ucapan dia, orang ini bertarung di bawah ini. Masyarakat yang tidak suka dengan ucapan Gus Yakut dengan masyarakat yang Gus Yakut. Ini kan sangat disayangkan. Artinya apa? Artinya statement yang dikeluarkan oleh Gus Yakut itu mengadu masyarakat Indonesia, masyarakat kecil. Dan langkah itu yang sebenarnya artinya apa? Kalau dibandingkan dengan Gus Dur dulu, Gus Dur itu kan bijaksana sekali. Dia rela membunuh keegoannya. Kalau seandainya Gus Dur tetap bertahan pada saat itu di kursinya, dia bisa saja. Tetapi kelompok pendukung Gus Dur dan kelompok yang tidak pendukung pasti akan bertarung di bawah ini, pasti akan mulai pertumpahan darah. Dan kalau hal seperti ini tidak diselesaikan dengan jalan-jalan musyawarah, jalan-jalan berdialog, maka pihak penolak ini dengan pihak pendukung Gus Yakut akan bertarung terus. Dan ini yang tersisa siapa? Kita yang di bawah. Ini sangat luar biasa. Pengetahuan ini kan kita membahas pengetahuan hari ini kan kita di fase apakah ada hubungannya bagaimana? Kalau saya melihat kalau dalam sudut pandang komunikasi kan ada. Saya melihatnya ada karena kan kita tracking dulu. Ini kita kembalikan ke Sumatera Barat ya. Artinya kita ingin kemas dulu bahwa apakah yang dilakukan oleh Gus Yakut itu keliru, sangat keliru. Dan apakah yang dilakukan oleh Elkam yang menolak bantuan ini keliru, juga keliru.
gitu loh. Kalau artinya selesai, artinya kalau seandainya hari ini kita fokus dengan kemanusiaan, kita selesaikan persoalan kemanusiaan. Kalau hari ini kita bertengkar persoalan kekeliruan, baru selesai gue bantuan loh, selesai persoalan kemanusiaan, baru cakap sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada unsur politiknya? Pasti ada. Ada multi efek dari politik, multi efek dari politik. Usyakut, gitu kan. Dan yang mengkritik itu orangnya siapa? Dia ketua kami, dia siapa? Gitu. Nah itu loh. Dia siapa? Tujuannya kemana gitu loh? Pasti ada Pak. Pasti ada. Atau gini, saya ini adalah masyarakat Sumatera Barat yang selama ini masyarakat Sumatera Barat pasti tidak sepakat dengan ucapan Gus Yakut. Jadi kalau saya tampil di depan, berarti sekarang kan saya itu menjadi pahlawan masyarakat Sumatera Barat. Itu. Jadi citra saya naik Pak. Kita melihatnya begitu. Kalau saya melihatnya dari sudut pandang komunikasi itu, karena saya selama ini dianggap biasa-biasa saja, itu karena saya berada di depan membela masyarakat Sumatera Barat, seakan-akan membela masyarakat Sumatera Barat, kan? Jadi saya mendapat simpati publik gitu. Setelah saya jadi naik. Saya ada poinnya yang mengatakan, berarti Bapak kami itu dia salah mengambil kebijakan. Tidak, bukan salah, dia sudah benar, tapi terlalu berlebihan. Ada jalan-jalan yang lebih soft landing ya. Itu kita bilang tadi ketika lembaga adat budaya yang agak elegan, ya sih, karena ini representatif dari ranah Minang itu ya. Ada ranah-ranah intelektual yang di sana yang dilakukan itu cukup ranah-ranah ormas atau KPI menyuarakan bahwa ditolak Gus Yakut, diharamkan, biarlah itu ranah-ranah KPI atau ormas seperti itu, mengkelkam ini. Saya katakan bahwa menjadi mediator, soft landing yang dia harus lakukan, dia harus hadir sebagai sisi-sisi yang tidak diisi oleh negara, dia coba untuk diisi. Misalnya dialog yang hari ini agak kurang, dia coba untuk melakukan hearing dan dialog dengan kapasitas yang bisa merepresentasikan negara. Ada PNRI, ada menteri, ada staf dan lain sebagainya, kepresidenan. Ini harus dilakukan oleh ini. Saya takutnya, ini yang perlu ditakutkan bahwa Sumbar hari ini secara politik garis merah di pemerintah. Ya, nah hari ini jangan sampai ini digiring kembali ini kepada politik. Nah kalau kita terkait dengan agama, semua terluka. Nah, kapasitasnya untuk menyampaikan terluka, ruang-ruangnya ada. Elkam jangan ambil ruang-ruang ormas ini oleh Elkam. Biarlah tugas-tugas biar itu maju. Elkam yang harusnya memediasi. Cara ini seperti ini loh. Ini loh di Sumatera Barat hari ini bergejolak keberadaan statement yang dilakukan oleh Gus Yakut, bergejolak beberapa ormas misalnya. Ini loh data-data yang dibawa oleh kami. Jangan sampai kami bahannya pemanakan yang nanti bergotok-gotokan seperti yang mungkin bilang tadi. Nah ini yang dibawa. Nah hari ini saya perhatikan di media sosial seperti Facebook dan di media lainnya itu masyarakat jadi berapa orang itu kan benar sih cara kita hari ini untuk meluruskan masyarakat supaya terjadi pikiran yang luar dari pikiran ini bias, statement yang bias itu karena kurangnya ruang dialog seperti yang saya tadi. Kita harus membutuhkan sisi kenegarawan oleh pejabat publik hari ini. Betapa banyak pejabat publik yang mengatakan dia mundur, dia minta maaf, itu bukan menjadi sebuah hukuman bagi mereka. Itu dari sisi kenegarawan yang harus kita lakukan. Nah, ketika negara yang direpresentatifkan oleh Kementerian Agama menghasilkan sebuah kegaduhan dari kebijakan ataupun dari mulutnya, ini jangankan dari sisi narasi yang dikeluarkan, dari kebijakan saja sudah ada kontroversi di barat. Setelah ada pelintiran kata sedikit keseo mulutnya, ini tambah menjadi sebuah kebijakan. Ini menjadi sebuah hal yang agak kontroversi juga. Ini harus dilakukan bahwa negara harusnya menghasilkan sisi kenegarawan mereka. Presiden misalnya ataupun menterinya atau stafnya yang bisa merepresentasikan negara harus minta maaf ataupun bisa ikut sendiri. Nah ini harus dilakukan. Namun saya melihat dua sisi. Ya. Nah yang setuju, yang tidak setuju pun harus menghargai orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Karena bagaimanapun wajar-wajar saja orang tersinggung dengan perkataan
Gus Yakut wajar-wajar saja orang tidak tersinggung, namun kita sebagai ranah-ranah intelektual ataupun orang-orang yang mengisi kekosongan negara ini karena minimnya ruang-ruang dialog yang dilakukan oleh negara harus mengakomodir ini, harus akomodir orang yang terluka dan akomodir orang yang tidak terluka agar karena kalau hal ini dituntut keseragaman berpikir untuk setuju atau tidak setuju, negara ini terbentuk karena keberagaman, apalagi negara ini sedang berjalan untuk menuju mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang sudah maju. Ini yang saya katakan bahwa sepakat saya kata Tino tadi bahwa negara harus menghadirkan sisi kenegarawanan mereka. Dia harus minta maaf dan hal-hal yang di bawah itu jangan terlalu besar-besarkan agar tidak masih banyak persoalan-persoalan negara ini yang akan kita bahas dan akan kita biarkan ke depan. Gitu. Ini Bang, saya ambil masyarakat atau masyarakat Indonesia itu terlalu sensitif dengan isu yang sedikit salah langsung booming. Bang pandai guna sih mengklasifikasi isu itu supaya masyarakat tidak terpengaruh hal itu. Nah, jadi buah pikiran juga untuk masyarakat yang cinta dengan tanah airnya, dengan agamanya, juga. Sebenarnya kan itu bentuk kecintaan ya, respon yang lahir, apalagi sekarang ada dunia netizen, respon yang lahir dari dari hal-hal yang kontroversi itu kan bukti bahwa dari Sabang sampai Merauke kita ini maksudnya Indonesia itu sangat cinta bahwa hari ini kita sepakat bahwa ini kan negara Indonesia ini kan negara yang unik, kita sangat beragam baik itu dari suku, budaya, agama, kita sangat beragam dan kita di keberagaman itulah lahirlah sebuah negara yang bernama Indonesia dan kita sangat mencintai negara ini gitu. Artinya apa? Artinya jangan sampai ada oknum-oknum yang mencoba untuk memecah belah negara ini kita cintai. Apakah itu oknumnya berasal dari orang rakyat biasa atau oknum itu lahir dari pemerintah itu sendiri? Gitu. Berarti satu contoh masyarakat Indonesia itu masih cinta dengan, bukan masih cinta, memang sangat mencintai. Kalau masih nanti kan ada kalanya masyarakat Indonesia tidak cinta Indonesia lagi kan, sakit juga apalagi tahu. Oke, Bang dulu Bang. Terakhir Bang. Ya. Jadi Bang ini kita dibiarkan saja isu seperti ini yang segmennya terjadi hari ini. Apa sih yang akan terjadi? Apakah menggeser masalah ini atau diam saja nanti setelah kita habis gitu kan? Ada dua kemungkinan. Pertama diam, yang kedua lanjut kan. Tapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sadari, Indonesia itu ada dua isu yang sangat sensitif. Pertama, jangan pernah hina suku orang. Itu sangat berbahaya. Kalau kita hina suku orang, itu bisa jadi perang kebinekaan bisa hancur. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah hina agama orang. Artinya apa? Artinya jangan kita ini kan manusia yang bisa berpikir, apalagi orang-orang yang berpendidikan, apalagi orang sekelas menteri. Artinya ucapan yang kita keluarkan itu seharusnya ucapan-ucapan yang sejuk, narasi-narasi perdamaian, sehingga narasi-narasi ini lah yang bisa menyejukkan hati masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia itu sangat mencintai narasi-narasi yang enak didengar. Jadi itu makanya orang Gadang Okta di Indonesia itu sangat diterima. Dari dulu semenjak Indonesia ini lahir sampai hari ini, orang yang sangat diterima oleh Indonesia itu adalah orang-orang yang punya narasi, orang-orang yang kaya dengan kata-kata. Walaupun narasi dan kata-kata itu adalah Gadang Okta semua kan. Masyarakat membutuhkan hal itu ya, karena masyarakat Indonesia itu suka dengan kalimat-kalimat sejuk. Artinya apa? Artinya kalimat-kalimat yang tidak sejuk yang itu bisa merugikan masyarakat, sebaiknya itu dihilangkan. Dan apalagi kita sekelas orang berpendidikan, sekelas pejabat negara itu harus mengurangi itu sangat melukai hati banyak masyarakat. Karena tidak semua masyarakat yang bisa mencerna bahasa-bahasa yang menyinggung itu. Begitu. Oke, ini mungkin lah dari akhir
untuk abang ini. Nah ini pandangan abang apakah ini memang isu-isu ini emang hanya untuk kepentingan bang atau memang untuk prestasi saja dan memang depannya gimana? Apakah sudah kita habis gitu kan? Hanya bukan ketika dari ini nanti bergerak lagi gitu. Saya memandang seperti ini. Dari awal saya jelaskan bahwa kita harus belajar dari masa kelam bangsa Indonesia. Perperangan ini seperti mungkin katakan ini berasal dari dua aja, perang antar suku dan perang antar agama. Itu masa lalu dan masa kelam bangsa ini tidak bisa kita hapuskan di sejarah. Kalau kita berisik di awal, termasuk di Sumbar ini ada perang antar agama, antar suku. Ya? Artinya tidak bisa kita ungkit itu. Namun hari ini orang-orang yang berada di ranah publik yang mengisi ruang-ruang publik itu pejabat tinggi negara, presiden, menteri, pejabat daerah tingkat 1 sampai bawah, termasuk lembaga adat sekalipun dari yang ada di Indonesia dan berbagai macam budaya ini harus belajar dari sini bahwa isu-isu terkait agama dan suku jangan dikeluarkan tanpa ada betul-betul filter yang bisa diterima oleh masyarakat atau narasi-narasi yang sudah kita filter sebelumnya baru sampaikan ke publik. Karena ini memang negaranya dibentuk karena budaya dan suku-suku yang bermacam. Nah, ini yang saya katakan bahwa sekelas menteri, sekelas presiden harus memiliki telinga yang betul-betul nyaring dan mulut yang betul-betul memiliki kapasitas yang soft dalam berbicara, dan lunak. Gitu. Jangan seperti Bung Vino katakan tadi bahwa negara ini memang dibentuk dengan sebuah narasi persatuan. Bung Karno mengatakan ketika Bung Karno saja berbicara di radio tanpa melihat kata-katanya karena itu narasi persatuan, hari ini kita pakai bahasanya. Nah kalau ini menjadi tokoh di negara ini, keluarkanlah bahasa-bahasa yang agak soft landing yang bisa diterima oleh masyarakat banyak, dan itu memiliki narasi persatuan dan pembangunan ke depan. Karena saya bilang Pak Jokowi pun ketika meninggalkan legacy yang begitu bagus dari tol dari Sabang sampai Merauke, tanpa mengeluarkan kata-kata yang enak didengar dan memiliki narasi persatuan yang identik dengan Sultan Syahrir, Tan Malaka, Bung Hatta, tidak akan menjadi sebuah ikonik di negara ini. Karena orang-orang Indonesia ini lebih suka mendengarkan sesuatu yang baik dan itu dipakai untuk menyiasati orang lain. Karena ini tidak ditemukan di negara lain. Ketika kita pergi ke budaya barat, dia tidak dalam menasihati teman-teman orang lain, tidak ada di sebelah sini. Dia lebih menasihati keluarganya. Namun ketika banyak panggung-panggung di negara ini banyak. 17 Agustus ada panggung publik, ada hari-hari besar ada panggung publik, ada yang pidato. Sehingga kalimat ini dari berantai dari generasi ke generasi. Ini yang dipakai oleh anak didik, ini yang dipakai oleh generasi penerus bangsa. Dan saya berharap juga isu-isu bangsa hari ini, salah satu kegagalan pemerintah yang hari ini, saya melihat bukan dari aspek pembangunan, tapi narasi yang dia bangun terlalu kontroversi bagi semua kalangan. Saya melihat seperti itu. Nah, ini saya melihat ketika Yakut Menteri Agama ketika melakukan kebijakan, saya melihat itulah kualitasnya pimpinan kita yang ada. Nah, kedepannya nih, misalnya banyak orang yang bicarakan untuk komentar. Kepada abang, apakah memang itu kualitasnya seorang menteri dan kata terakhir? Ini agak berat. Pertanyakan kualitas orang dulu. Tapi ya kan apa yang orang lakukan, saya pernah baca buku itu bang tentang ketika orang bicara itu seperti kualitas yang benar. Kalau kita boleh berkomentar apa ya? Gus Yakut dan Pak Fauzi Bahar sebagai Menteri Agama, Pak Fauzi Bahar sebagai kami adalah orang-orang yang berkualitas ya, Pak. Secara pendidikan itu Pak Fauzi Bahar itu sudah doktor. Gus Yakut itu kan dia anak pesantren itu, keluarga kiai, Pandang deh. nah dan dia juga orang berpendidikan, kuliahnya di UI loh. Dan dia juga seorang aktivis. Artinya kalau kita melihat kapasitas mereka ini adalah, kalau bahasa nilai musyawarah pahlawan agama itu, mereka ini adalah orang yang sudah kenyang yang perjuangan. Tapi kan sebenarnya ini kan persoalan bahasa aja seperti yang dikatakan oleh Atau memang itu dibikin permainan tidak mainan dia. Kita tidak bisa menuduh gitu loh, Pak. Tapi seperti kata Bang Hasan tadi, bahasanya tolong diperbaiki gitu loh. Kita ini kan di Indonesia kan beragam.
kecuali Indonesia aku punya nenek moyangnya bukan tidak malah kan. Tapi kan enggak, ini kan kita ini kan apa namanya ini kan milik bersama, gitu. Investasi orang bersama, gitu. Jadi ya harus jagalah kebinekaan ini. Kita kan selalu menyuarakan soal narasi kebinekaan, narasi persatuan, ya. Jadi itu kalau kita persoalan keislaman dan Indonesia ini perlu kita rawat, ini perlu kita jaga, ini perlu kita kembangkan agar apa? Agar Indonesia emas di tahun 2045 itu. Oke, tadi segmen dari apa ngomong tentang apa isu atau kondisi Indonesia hari ini. Saya melihat Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Pertama karena pandemi, yang kedua dari isu yang berkembang di Indonesia. Karena memang pandemi hari ini menggeser semua paradigma dan stigma yang ada di Indonesia. Yang kedua karena isu yang berkembang seperti yang kita katakan bahwa negara hari ini bukan hanya butuh pembangunan, tetapi butuh persatuan. Nah, persatuan ini bukan dirawat dengan pembangunan. Saya katakan, persatuan ini hanya bisa dirawat dengan narasi-narasi positif yang kita kembangkan, tidak ada intimidasi kedaerahan kesatuan yang kita kembangkan. Iya, nah ketika ini terus dilakukan, kita tidak bisa merawat persatuan. Tapi kita bisa membangun, bisa saja. Ya, karena dengan kekuatan ruang, tapi persatuan tidak bisa diukur dengan ruang. Persatuan ini dirawat dengan narasi-narasi dan bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme orang, bisa merawat kalau untuk umum saya di BBM itu empowering berdaya bersama. Bagaimana saya berdaya bersama? Merawat dengan bahasa yang bagus. Kalimat-kalimat minimum terus, apalagi kapasitas kita sebagai pejabat publik di negara. Sudah jadi, dan saya berharap ke depan. Saya ingin Pak Jokowi ini soft landing. Tetapi jangan hanya mengandalkan bahwa kita telah berbuat bangun negara ini dari Sabang sampai Merauke dengan jalan tol yang jelas ataupun dari sisi. Tapi Anda meninggalkan, saya contoh katakan, Soekarno bagaimanapun orang kontroversi ya, melihat berbagai sisi kehidupannya dan semua orang bersepakat. Dia dan Bung Hatta dan Sultan Syahrir dan tim 9 yang merumuskan itu yang menggabungkan semua agama di situ, suku di situ. Sedangkan waktu itu negara sedang tidak punya uang sebesar itu. Dan malahan semua suku yang ada dan agama menyumbang untuk negara ini untuk membeli peralatan negara. Itu dengan apa? Dengan persatuan yang dilakukan. Saya berharap jangan bangun negara ini hanya dengan kekuatan uang APBN yang begitu, tapi bangunlah dengan narasi-narasi yang bagus. Saya katakan berdayakan ini sebuah ormas, OKP semua berdayakan, masyarakat kita bawah pun menghitung gitu. Nah ini yang kita harapkan Pak Presiden juga PR-nya ini harus memperbaiki ini semua. Jangan sampai kalimat yang keluar oleh pejabat negara merepresentasikan presiden menimbulkan kontroversi yang cukup bias di masyarakat. Itu yang dari apa tentang Indonesia hari ini. Ya, kita kan akan dalam fase menyebut bonus demografi. Bonus demografi untuk mempersiapkan Indonesia emas. Jadi saya selaku pengurus PBNI tentu yang ingin saya narasikan itu adalah pesan dari ketua umum PBNI. Ketua umum PBNI untuk saya, bahwa Islam ini Islam memberdayakan. Jadi kita dalam membangun Indonesia ini dengan semangat keislaman dan Indonesia tentu perlu memperdayakan seluruh potensi-potensi yang ada. Itu makanya berdaya bersama adalah solusi dalam mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Dan di Minangkabau ada besar saya kita yang mengatakan musyawarah mufakat. Empowering itu kan ada nilai-nilai. Iya. Oke, terima kasih untuk hari ini untuk Abang Asli dari Jongsa dan juga Abang Asmir ya. Oke, tetap di Kopi Literasi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi Literasi.